Oke, halo. Selamat malam. Steven Ronald, dengar suara saya? Halo? Pak. Dengar ya? Oke, sorry ya, mohon maaf. Harusnya kita mulai jam 6:30 karena saya juga ada ngajar kewarganegaraan. Terus dapat jatah saya hari Kamis ini. Jadi agak ini ya, agak telat jam kita untuk mulai. Oke. Sebentar, saya cek dulu kehadirannya. Baru 3 orang. Kita satu kelas itu ada 8 orang. Daniel, Azhar Maulana, Ovian, Ronald, Arif Rahman, Muhammad Sultan, Steven, sama Rionando. Sisanya mana ini, Steven? Steven masuk Steven ya. mana, Pak? Oke. Halo, Steven Marlin ikut kelas ini ya, statistika? Enggak Pak, maaf Pak, saya salah join itu. Ya, Saya salah. salah Roma. Itu bisa keluar dari sana ya Pak? Saya nggak tahu cara Bisa. keluar ya, jadi biarin aja. Saya salah masuk kemarin. Iya, salah masuk ya. Saya remove ya. Oke. M. Arif nggak ada. Steven, M. Arif ada? Kurang tahu, Pak. MR. Muhammad Sultan nggak ada ya. Habis ini ada kuliah lagi nggak? Nggak ada, Pak. Cuma mata kuliahnya aja, Pak. Ini aja. Yang lain habis ini ada yang kuliah? Nggak ada, Pak. Ya. Oke, kita untuk menghemat waktu kita mulai saja. Jadi di chapter 2 ini kita bahas bagaimana kita menentukan tema dan topik di dalam penelitian. Oke ya. Saya buka maskernya aja. Oke. Jadi bagaimana sih Anda step-stepnya untuk membuat topik? Oke, terus kira-kira topik saya itu yang cocok. Oke? Karena kalau Anda salah menentukan topik, tema, judul itu berakibat fatal sama penelitian Anda. Salah satunya skripsi, harusnya jadi 6 bulan ya. Itu Anda bisa selesai sampai 1 tahun. Loh, kenapa seperti itu, Pak? Anda nggak tahu Android, programming game Android. Ambilnya game Android. Anda jagonya kayak di analisa atau membuat augmented reality. Jadi itu salah satu yang mengapa banyak mahasiswa itu terlambat tamat. Karena salah judul, salah penelitian itu menjadikan Anda malas. Oke, kita lanjut saja. Saya sharing sebentar ya. Saya sharing materinya. Sebentar. Oke, ini materi kita. Jadi nanti saya kasih Anda tugas ya. Jadi saya pengen kan kita cuma bertiga ya. Bertiga itu Anda harus satu-satu saja buatnya biar fokus, biar dapat banyak.
Di antara bertiga ini nanti yang bagus itu nanti saya publish ya di jurnal. Oke, salah satu nanti bisa untuk Anda tamat. Oke. Tapi plagiatnya itu di bawah 10 ya. Nanti kalau dicek Turnitin-nya. Contohnya kemarin kayak punya saya itu 3 ya. 3%. Oke. Topik penelitian ini salah satu yang sangat penting. Salah melangkah Anda fatal, dead. Oke. Salah melangkah, salah membuat topik penelitian, Anda tamatnya akan lama, harusnya 6 bulan jadi 1 tahun. Kenapa? Ya karena dari awal Anda salah melangkah. Bagaimana kita untuk strategi? Oke. Strategi ini di sini kita untuk strategi untuk topik penelitiannya supaya bagus, terus oke, biar sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan skill Anda, biar cepat selesai kuliahnya. Oke, next. Jadi di chapter 2 ini mahasiswa mampu memilih topik penelitian. Jadi nanti saya kasih tugas Anda cari topik. Senin depan Anda present ke saya. 1, 2, 3. Oke. Terus bagaimana Anda menyampaikan rasional pemilihan topik penelitian? Menyampaikan gimana? Kenapa Anda buat topiknya A, terus penelitiannya tentang B, terus alasannya kenapa? Jelaskan secara rasional, istilahnya minimal introduction-nya. Oke. Tujuannya kenapa seperti itu? Supaya Anda cepat selesai membuat topiknya. Buat penelitiannya. Penelitian itu seperti pengabdian masyarakat, kerja praktek, skripsi ya. Karena Anda tidak selesai skripsi, berarti Anda tidak selesai perkuliahan dan Anda tidak dapat gelar sarjana komputer. Ini pertama sekali. Jadi skripsi itu jalan terakhir Anda, jalan ninja Anda terakhir ya. Itu Anda dapat gelar atau Anda kalah dalam berperang. Next. Terus bagaimana kita memilih tema, topik, dan judul penelitian. Jadi nanti saya kasih Anda tugasnya itu Anda membuat tema, topik, dan judul penelitian. Oke? Tema itu yang bagaimana gitu. Tema itu diperlukan untuk ruang lingkup, untuk pembatasan sesuai dengan bidang ilmu Anda. Kalau bidang ilmu Anda tentang di kafe ya, desain komunikasi visual, jangan sekali-kali ngambil temanya tentang programmer atau tentang artificial intelligence, tentang data mining dan data warehouse, expert system. Oke. Tidak boleh. Tapi boleh ngambil expert system tapi berbau-bau di kafe. Oke, jangan pure sistem informasi. Jadi, tema itu sesuai dengan bidang Anda. Contohnya Steven lebih ke DKV ya, Steven? Halo? Steven? Iya, Pak. Ya, oke ya. Jadi, ngambil temanya itu ke DKV, Desain Komunikasi Visual. Jangan ngambil temanya ke sistem informasi. Itu pertama sekali. Oke, jadi Tapi Anda Pak, harus kalau paham. misalnya Ya? ngambilin di kafe. Tapi Nah, pengerjaannya itu bantuin sama temen kerja yang itu bisa SPSI. nggak Itu masalah. boleh nggak? Boleh, tapi inti utamanya itu ke DKV. Oke, Steven? Tapi tetap harus kita jelasin ya Pak, sama kita pelajari juga untuk PSI-nya. Oh, enggak. Kita lebih fokus ke tema kita masing-masing. Oke. Jadi Enggak kalau Pak. seandainya contoh sederhananya apa, Steven? Coba jelasin ke saya. Karena di statistik itu kita lebih banyak Saya discuss kemarin ya. ini kan kebetulan saya kerja di perusahaan juga kan Pak. Mm-hmm. Kebetulan saya juga di departemen HRD. Nah, Oke. di kemarin saya mau buat enhancement dari pengiriman undangan gitu.
kepada kandidat menggunakan WhatsApp. Jadi selama ini masih pakai SMS dan diketik satu-satu untuk SMS. Nah, itu caranya sangat jadul banget. Jadi kenapa nggak buat satu sistem yang bisa ngirim itu sekali banyak massal, terus nggak makan waktu kita. Jadi nggak makan tenaga untuk nge-SMS satu-satu, ya nggak makan waktu juga. Kalau makan waktu masih lah Pak, kalau makan waktu. Ya, jadi istilahnya nanti buat sistem informasi ya. Jadi aku mau buat auto WhatsApp sih Pak, auto WhatsApp namanya gitu. Jadi itu gimana Pak kalau saya mau buat dalam bentuk di kafenya? Itu kan rata-rata PSI semua kan? Iya, itu lebih ke PSI. Dia auto WhatsApp itu ya. Berarti kita mainkan lebih ke judulnya, Steven, karena itu kan lebih ke PSI sih kalau yang seperti itu ya. Kalau nanti kan di sistem informasi kan kita batasin ya, karena untuk PSI sendiri, kalau di kafe sendiri. Jadi untuk topiknya, Steven. Oke Pak, nanti mohon bantuannya untuk pemilihan topiknya ya. Iya, oke. Itu lebih, tapi kalau saran saya sih, Steven, lebih kalau untuk temanya lebih ke di kafe, ya. Itu kan istilahnya lebih memaksakan ya, lebih memaksakan bukan kemampuan kita. Nyebrang jalan, bener tak? Iya sih, cuma teman saya yang ngerjain itu. Kalau dari sebenarnya saya tuh yang memberi idenya aja. Teman saya membuat ide yang departemen IT itu yang buat sistemnya gitu. Itu. Ya harusnya sih nggak ini ya. Kalau menurut saya sih kurang relevan dengan kemampuan ataupun dari bidang ilmu Steven. Kalau bisa itu ganti saja. Itu lebih sebagai lebih ke di kafenya ya. Karena kan lebih ke di kafe kan. Ya, kalau boleh kasih contoh nggak Pak? Kasih contohnya seperti apa gitu yang untuk di kafe itu Pak? Nanti, oke. Jadi Pak, saran saya lebih ke di kafenya, Steven ya, sesuai dengan bidang kemampuannya. Nanti banyak pertanyaan ya waktu sidangnya itu, oke? Terus dasar pemilihan tema dan topik itu, pertama itu adalah daya tarik bagi peneliti. Jangan temen yang buat apa kita caplok, jadiin karya kita, itu tidak boleh, Steven. Itu termasuk plagiat, ya. Boleh sih kita ide kita, tapi kan sebagian kan yang ngerjain teman kita dan lainnya ya. Usahakan itu kita mempunyai daya tarik sesuai dengan kemampuan. Kalau Steven di kafenya lebih kemana? Programming, apa gaming, desain atau apa? Desain apa? Ya desain kan. Jadi lebih ke desain gitu. Sesuai kemampuan. Siapa tahu saya lebih ke game programming Pak. Berarti daya tariknya ke game programming. Contohnya dari keilmuan, terus sumber daya, fisik, itu semuanya ya. Terus data dapat diamati. Oke. Apa sih untuk data untuk diamati kan gampang kan metodenya ya. Bisa pakai DLC, SDLC, ataupun metode-metode yang lainnya. Terus berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dengan pemecahan masalah-masalah praktis. Kebutuhan masyarakat itu salah satunya bagaimana sistem yang kita buat, penelitian kita buat itu bisa untuk dipakai di masyarakat. Contohnya punya saya, karena kita untuk sharing ya, bagaimana contoh dipakai untuk masyarakat. Ini penelitian saya, mana ya? Ini tentang peta ya. Ini sudah saya publish, saya nunggu. Sistem informasi geografis peta penyebaran COVID-19 di Kota Batam. Oke. Ini salah satu kan. Jadi apa sih penelitian kita? Oh, ini bisa dipakai di masyarakat. Bagaimana kita untuk pengelompokan penyebaran COVID-19. Ini ya. Terus bagaimana
model aplikasinya. Oh, ada petanya, ada Google Map-nya. Ini seperti ini. Oke, ini. Jadi waktu Anda membuat tema dan topik itu, kira-kira sistemnya saya ini nanti dipakai enggak? Apa sih kebutuhan masyarakat? Ini salah satunya. Jadi, bagaimana basically Anda menentukan? Jangan melenceng dari tema kita, disiplin ilmu kita. Contohnya kalau Steven itu yang WA itu, kalau menurut saya sih itu melenceng. Sesuaikan saja dengan kemampuan kita, karena di dalam penelitian itu adalah curhatan ilmu kita ya, tidak boleh ada plagiat di antara kita. Yang kemarin sudah saya share ya. Terus bagaimana kalau seandainya kita mau cek plagiatnya? Jadi kita bisa di sini library opac library ueb.ac.id. Ini kita untuk cek library ya. Nanti cari aja yang akademik, cari yang similarity check. Ini contoh punya saya ya. Yang pertama 25%. Terus yang ini punya saya 3%. Oke, ini salah satu kenapa kita untuk checking plagiat di dalam penelitian kita. 3% ya, lumayan lah gitu. Oke. Jadi ini salah satu yang sangat berguna ya. Oke. Jangan sampai gara-gara Anda plagiat harusnya dapat gelar Eskom dicabut ataupun tertunda. Oke, jadi benar-benar Anda tentukan topiknya, Anda tentukan temanya sesuai dengan apa keinginan kita atau kemampuan dari kita masing-masing. Oke. Setelah Anda tentukan, oh temanya seperti ini, topiknya seperti ini, baru Anda tentukan judul penelitian. Oke. Di dalam judul ini Anda harus buat dengan singkat, ya jelas, logis. Terus apa sih ruang lingkupnya, objek penelitiannya, terus berkaitan dengan tema, topik, dan contohnya sistem informasi peta digital sebaran COVID-19 di Kota Batam. Perancangan perangkat lunak untuk mendeteksi kerusakan CPU atau bla 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 bla. Oke. Jadi judul itu menentukan isinya yang akan Anda buat. Oke. Contohnya sistem informasi peta digital sebaran COVID-19 Kota Batam. Ini yang tadi yang saya sokan ya. Ini salah satunya. Oke. Di dalam penelitian itu Anda harus pahami masalah penelitian. Jangan yang sudah ada Anda buat penelitian, jangan ya. Kita harus sampai dulu masalahnya. Terus masalah itu tidak boleh dibuat-buat supaya Anda dapat penelitian atau dapat topik, tidak boleh. Oke. Jadi di penelitian ini bagaimana sih kita untuk menyelesaikan masalah, bukan masalah yang dibuat-buat. Terus kita validasi ya masalahnya dalam penelitian. Nanti kan termasuk di dalam ruang lingkup penelitian. Oke. Terus reviewer jurnal itu salah satunya ya untuk parameter penelitian. Jadi kita bisa cari-cari untuk dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Apa sih jurnal-jurnal yang sesuai dengan topik ataupun tema dalam penelitian yang saya buat. Oke. Terus masalah penelitian itu harus objektif. Oke, tidak boleh subjektif. Oke. Jadi objektif yang untuk objektif itu yang bagaimana? Objektif itu kita membuat secara logis. Oke. Valid data. Datanya tidak redundansi. Datanya tidak problem, tidak bermasalah, tidak konflik ya, itu salah satunya. Terus kita membuat supaya logis dan valid. Ini untuk apa? Kita untuk objektivitasi data.
transparansi data di masalah-masalah nanti di dalam penelitian. Salah satunya apa? Ini adalah kita untuk literatur penelitian kita. Oke, makanya dalam penelitian itu kita harus pahami masalah yang akan kita teliti di dalam penelitian. Oke, ini contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan karena mata kuliah statistik itu kita lebih discuss ya, misalnya sharing the knowledge. Oke. Jadi kenapa Pak Saiful kok bisa ya? Karena saya sudah mencoba duluan dibanding Anda. Kalau Anda duluan pasti Anda lebih hebat, lebih jago dari saya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Steven, Ronald, Muhammad, Dio. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ovian udah join ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ovian, silakan. Contoh DKV, Pak. Ya. Contoh DKV ya. Oke. Ini ya. Oke, ini. Jadi kalau seandainya kita ada contoh DKV, kita kan mau ngambil ya di perusahaan. Oke. Di perusahaan A. Oke. Ini tidak ada ataupun desainnya ataupun aplikasi ataupun untuk pembuatan photobox contohnya ya. Jadi bagaimana kita nanti di perusahaan A ini kita untuk membuat photobox di perusahaan. Masalahnya kenapa? Karena photobox itu tidak ada. Kan udah jadi masalah ya. Kita kasih yang sampel saja. Oke. Terus bagaimana kita ya sebagai peneliti kan, oh tidak ada photobox. Kenapa? Karena tidak ada orang desainernya. Oke. Terus bagaimana kita untuk membuat photobox? Terus bagaimana kita untuk mendesain ya? Photobox itu sesuai dengan dari perusahaan itu. Perusahaannya itu maunya yang bagaimana? Itu kan termasuk dari masalah. Oke. Terus ada juga untuk media promosi. Oke. Di DKV kan ada web juga ya. Bener kan? Jadi perusahaan A mau pengen promosi. Oke. Promosi di sosial media. Contoh sosial media itu seperti Facebook, Twitter, terus Instagram ya. Salah satunya kenapa? Karena tidak ada desainnya. Desainnya bagaimana kita untuk menampilkan desain yang menarik, yang bagus, supaya orang lihat baru mau. Oke, itu salah satu masalah. Jadi dari masalah-masalah itu nanti kita bisa angkat jadi penelitian. Aku sakit, aku tak kuat. Ada yang mau tanyakan? Ovian? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke ya. Jadi ini contoh sederhana saja. Oke. Nanti saya kasih tugas ya. Oke. Di DKV itu sangat banyak sekali yang bisa jadikan untuk penelitian. Oke. Nggak semua, contohnya UMKM perusahaan itu punya desainer ya. Jadi bagaimana kita untuk membantu membuat pamflet, membuat spanduk, terus bagaimana kita untuk digital marketing, itu kan salah satu bisa kita angkat sebagai isu di penelitian kita. Oke, banyak sekali ya. Contohnya di tempat saya itu tidak ada untuk desainnya ya. Terus ada mahasiswa dari Poltek ya, bagaimana dia untuk membuat desain ya, contohnya template. Jadi nanti kalau seandainya ada locker atau apa, kita sudah ada desainnya, tinggal masukin data ataupun merubah. Ini salah satu bisa untuk penelitian. Oke. Penelitian itu
dalam mengambil topik itu tidak harus yang susah, yang wah. Kita bisa kok ngambil dari sederhana ini kita buat bagaimana menjadi wah. Oke ya, kita lanjut lagi. Next. Oke. Terus kontribusi. Ya. Apakah penelitian hanya mengulang hal yang sudah ada? Tidak boleh. Penelitian yang sudah ada kita ulang-ulang. Contohnya untuk buat ABC yang sudah orang buat, kita buat lagi ABC cuma ditambahin D ya. Jadi kita penelitian itu kita membuat sesuatu yang baru. Oke. Di dalam penelitian itu nanti ada literatur ya, literatur salah satunya itu dari jurnal. Oke, jadi kita harus siapkan di dalam kita membuat, kalau seandainya kita sudah menentukan tema, topik, dan judul, kita harus mencari literatur. Salah satunya itu buku jurnal ya. Buku-buku apa? Contohnya kita di desain ya, bagaimana untuk desain yang membuat desain menarik, dan lain-lainnya itu adalah merupakan literatur untuk supaya hasil kita itu lebih bagus lagi. Terus di paper ya, seperti metodologi, algoritma, evaluasi, validasi, tool yang dipakai di dalam penelitian. Oke, contohnya seperti apa sih? Contohnya penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Ini contohnya ya. Kalau di multimedia itu sangat banyak sekali. Terus bagaimana membuat video company profil perusahaan XYZ dengan metode ABC bla bla bla. Banyak sekali ya. Oke, itu salah satunya yang bisa nanti dipakai. Oke. Setelah pahami kontribusi, baru kita pahami masalah penelitian. Oke. Jadi memang kita dalam penelitian kita mencari masalah dan kita pahami apa sih masalahnya yang dipakai. Oke. Masalah tidak boleh dibuat-buat ya dalam penelitian. Kita bisa observasi. Observasi itu bisa kita lewat interview, tanya-tanya, ataupun kita bisa untuk datang dan lihat langsung. Oh, rupanya aku perlu di perusahaan ABC ini perlu kita membuat tentang video kampanye profil. Oke. Masalah penelitian itu adalah utama di dalam penelitian. Oke, jadi ini benar-benar yang akan kita cari penelitiannya. Terus jurnal-jurnal juga ya, reviewer jurnal itu perlu dipakai. Oke. Terus penelitian itu kita harus objektif ya, tidak boleh subjektif. Ini tadi ya. Oke, ini. Oke. Kita lanjut ke judul penelitian ya. Jadi kalau Anda sudah ketemu temanya, ketemu topik, ini adalah penentu Anda. Salah judul Anda harusnya 6 bulan bisa 1 tahun. Oke. Anda membuat judulnya seperti punya saya. Seperti ini. Kita contoh ya. Sistem informasi geografis peta penyebaran COVID-19 Kota Batam. Anda tidak mampu membuat aplikasi peta digital ataupun aplikasi peta, tapi Anda buat judul sistem informasi geografis. Harusnya penelitian Anda 6 bulan selesai, bisa Anda 1 tahun bahkan lebih. Kenapa? Ya karena Anda tidak kompeten di bidangnya, tapi Anda ngambil judul seperti itu. Oke. Anda sanggupnya video Anda buat aja sistem atau perancangan company profil pada perusahaan ABC dengan metode digital bla bla bla. Itu salah satu contohnya ya. Jadi harus disesuaikan. Kalau Anda sudah, ini bagus, saya mampu kok membuat, saya mampu selesai dalam 6 bulan, 3 bulan. Oke. Nah, dari itulah maka
akan cepat selesai ya. Sorry tadi saya lupa nutup ini. Bentar ya, saya close dulu. Ini tadi saya lupa. Oke. Kita sebentar ya. Jangan-jangan saya belum buka kelas. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke nih. Oke. Judul penelitian itu sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Oke, dalam pembuatan judul itu tidak boleh terlalu panjang ya. Yang penting sesuai dengan 8 atau 12 kata. Di judul itu tidak boleh ada singkatan ya. Contohnya pakai metode ABC. Harus dijabarin ya. A apa, B apa, C apa. Terus jangan judul pembuatan informasi metode SDLC, itu tidak boleh. Ya, karena di dalam judul penelitian itu tidak ada singkatannya. Terus tidak boleh ada kata-kata duduk seperti research on, study on, itu tidak boleh. Oke. Di judul penelitian itu wajib memuat itu metode yang diusulkan atau tujuan penelitian ataupun objek penelitian. Jadi harus ada berbau-bau 3 itu. Oke. Contohnya yang mana? Contohnya seperti ini. Sistem informasi geografis peta penyebaran COVID-19 di Kota Batam. Oke. Atau satu lagi. Ntar kita cari. Ini punya saya juga ya. Information System Recap COVID-19 Batam City and Independent Screening for COVID-19 Detection. Jadi bagaimana kita membuat sistem informasi untuk screening mandiri. Oke, ini contohnya. Oke. Jadi, rupanya kita bisa membaca. Kalau judulnya seperti ini, berarti hasilnya nanti seperti ini gambarannya. Oke. Jadi kita melihat judul kita sudah tahu. Rupanya ini yang nanti yang akan dibahas. Oke. Jadi judul itu salah satu menentukan keberhasilan penelitian Anda. Di dalam judul itu jangan terlalu melebar gede ya. Anda bisa kok di-skopin. Oke. Tidak usah terlalu besar-besar untuk temanya ya ataupun topiknya. Sesuai aja dengan kemampuan kita. Kita buat sub itu lebih bagus. Tujuannya kenapa? Supaya penelitian kita itu cepat selesai, cepat terpublish dan oke. Ini mengapa di dalam penelitian itu kita harus tahu step by step dan proses-prosesnya. Oke, jadi untuk penelitiannya, contohnya ini, hindari kata berbasis, harus lebih jelas ya. Sebenarnya tujuannya apa, masalahnya apa, dan solusi yang ditawarkan juga apa gitu. Prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO salah. Pemilihan parameter pada SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Jadi gunakan judul yang ini ya, yang lebih detail, lebih jelas. Oke, ini contoh salah satunya. Bagaimana sih kita untuk pembuatan judul atau pemilihan judul, penulisan judul di dalam penelitian, karena judul itu akan menentukan ini ya kompetensi di penelitian kita. Oke, ini untuk judulnya. Terus di dalam penelitian itu kan kita ada 5 ya, 5W1H. Oke. Atau biasa disebut dengan why, what, where, when, how. Oke.
W itu apa sih tujuan penelitian suatu masalah? Kamu buat penelitian itu untuk apa gitu. Jadi tujuan penelitiannya saya membuat sistem informasi peta penyebaran COVID-19 di Kota Batam. Oke. Terus materi atau topik apa yang diteliti? Saya meneliti tentang seputar tentang peta atau tentang Geographic Information System, tentang COVID-nya. Terus where, tempatnya penelitian itu akan dilakukan di mana? Where-nya di Batam. Oke. When, jangka waktu untuk mengumpulkan data 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 1 hari, 10 hari. Ini harus jelas-jelas. Wow atau from WOM itu populasi atau semester dari mana data yang akan dikumpulkan. Oke. Populasinya saya ngambil di sampel acak di Kota Batam ataupun dari kampus saja atau dari sekolah saja untuk populasinya. Oke. Jadi ini contoh-contoh bagaimana kita untuk unsur-unsur di dalam penelitian ataupun apa sih topik tujuan kita dalam pembuatan penelitiannya. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum masuk ke selanjutnya? Steven, PPT-nya taruh di mana, Pak? ada yang menanyakan? PPT-nya taruh di mana? Apa ya? PPT-nya Bapak. Oh, belum. Ntar lagi saya kasih ya. Kita nggak pakai e-learning, Pak. Hah? Nggak pakai e-learning ya? Iya, nanti kita pakai e-learning ya. Sorry, saya belum buka e-learningnya ya. Oh, coba apa? Sebentar, saya masih ingat nggak? E-learning. Ini absennya ntar gimana? Apa, Steven? e-learning.uib.ac. Ini kan? Oke. Kita sudah dibuatin belum ya sama orang BAK? Sumber terpanik pada mobil web. Oh ini. Oke. Ntar ya. Sekaligus saya ingat-ingat. Kemarin kita chapter 1. Oke, kita edit dulu ya. Chapter 1 Introduction Statistik yang kemarin. Oke. Nah, nanti saya masukin. Oke, terus Pemilihan judul. chapter 2 tema dan topik. Ya, Ya. Pemilihan judul ya. sama aja. Bentar. Oke. Topik penelitian. Saya udah agak lupa ya. Topik penelitian. Oke. Download. Oke. Sebentar ya. Biar langsung saya publish. Biar saya kasih tugas juga, biar mumpung saya ingat. Wait. Oke, sambil saya upload, ada yang mau ditanyakan tak? Ada yang mau
tanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan atau error. Terlalu besar ya? Coba saya jadikan PDF biar kecil. Oke. Oke. Pak, Google Form itu termasuk dalam ini nggak? Di kafe. Kenapa? Google Form. Google Form termasuk apa? Steven? Di kafe nggak? Google Form Iya. di kafe. Maksudnya apa? Sorry. Termasuk nggak, Pak? Termasuk apa? Di kafe nggak? Kayak kemarin kan kayak pengumpulan datanya itu masih manual, masih tulis tangan. Terus diganti dengan pengisian data lewat Google Form. Itu masuk di kafe nggak itu? Enggak lah, itu sebagai alat ya. Enggak. Oke. Ya, itu beda. Oke, sudah masuk ya. Ntar kita lihat dulu. Ntar. Saya kasih tugas juga ya. Nah, biar saya nggak lupa. Chapter 2. Ntar. Oke. Ntar saya kasih tugasnya juga ya, biar enak. Oke. Oke. Sebentar. Chapter 2 kan? Oke. Bentar ya. Oke. Chapter 2. Topik penelitian. Oke. Sudah saya upload ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai sini. Sampai sini kan? Oke. Terus tugasnya itu Anda cukup ya, contohnya buat temanya apa, topiknya apa, judulnya apa, terus kasih alasannya. Kenapa sih Anda membuat judul penelitian? Oke? Ada yang menanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Ayo. Ya, Ovian. Tugasnya kumpul di mana, Pak? Nanti kumpul di sini ya, di e-learning. Ada tugas chapter 2. Oke? Terus tugasnya, Oke, Pak. Oke. Ya, tugasnya itu usahakan relevan ya. Nanti dari Anda harus benar-benar ya, dari chapter 2 sampai terakhir itu relevan. Dan nanti hasil akhirnya itu Anda buat jurnal. Ya, jurnal terus diturnitin. Ini untuk tugasnya ya. Kalau Pak Tony kan biasanya kan buat untuk penelitian ya, MEPEN ataupun untuk skripsi. Karena kita SP, waktunya kan pendek sekali ya, jadi saya nggak maksain itu. Saya buat jurnal saja deh, ya. Oke. Ada yang menanyakan? Jadi nanti di tema topik judul ini nanti kita buat jurnalnya. Besok hari Selasa ya,
masing-masing Anda present ke saya sebentar. Nanti kita discuss. Kenapa kok buat tema seperti ini? Kenapa topiknya seperti ini? Judulnya seperti ini dan alasannya, deskripsinya sedikit saja ya. Itu dijelasin kenapa gitu. Ya. Oke? Jelas? Jelas? Berarti tugas ini deadline-nya hari Selasa ya, Pak? Iya, Selasa. Kalau buat judul sama deskripsi kan sebentar ya. Nggak susah sih. Tugasnya boleh Word, boleh PDF, nggak masalah. Untuk jurnalnya belum. Ya, Ronald. Kita belum nyari jurnal. Buat aja tema, judul, topik, dan deskripsinya dulu. Untuk jurnalnya nanti, kita belum ya. Yang gampang-gampang dulu. Oke, Stephen? Oke. Untuk jurnalnya apa aja, ya bagaimana mencari jurnalnya itu nanti ya. Kan sebelum saya ajarin. Kita belajarnya itu step by step ya, yang gampang dulu. Oke. Terus nanti Selasa itu saya approve atau saya reject judulnya. Ya, nanti presentasi sebentar. 5 menit, 10 menit ya masing-masing. Bisa jadi nanti Stephen atau Ronald atau Sultan atau Rio, Ovian itu saya reject judulnya. Judulnya nggak sesuai. Judulnya kurang menarik, kurang bagus. Nanti cari lagi, berarti Anda cari lagi gitu. Sampai benar-benar judulnya itu nanti saya approve. Oh, ini sudah oke judulnya. Boleh lanjut ke untuk tahap selanjutnya. Oke? Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke ya. Yang hadir Stephen, Pak, Ronald. untuk absennya gimana, Pak? Ya, ini mau saya absen. Oke. Ovian, Ronald, Sultan, Stephen, Rio. Arif nggak hadir ya? Azhar Maulana, Ovian ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada info, Pak. Iya. Nggak join dia. Nanti saya kabari, Pak. Saya ada satu grup sama dia. Ya, Daniel? Daniel juga, Pak. Satu angkatan. Oke, nanti di infoin ya, karena ini sudah pertemuan kedua. Oke, Pak. Oke. Terus nanti Sultan ini Arif kenal? Arif Rahman atau Ronald? Tidak, Pak. Tidak. Sultan ada kenal? Stephen? Rio? Enggak, Pak. Nggak ada kenal. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke ya. Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya saya terima hari Selasa. Siapkan aja satu slide PowerPoint ya. Nanti presentasi. Kalau seandainya judulnya saya reject, berarti besoknya lagi Anda kasih judul ke saya, temanya apa, terus topiknya apa, sampai benar-benar saya accept judul Anda ya, untuk ke proses selanjutnya. Oke ya? Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu hari Selasa ya. Sampai ketemu hari Selasa dan selama... Pak. Ya. Untuk ini ada grupnya nggak, Pak? Grup WA-nya? Ovian buat aja. Nanti masukin aja saya. Oke ya? Oke, Pak. Oke. Ya, Stephen atau Ronald. Ada nomor saya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya WA baru soalnya. Oh. Oke ya, itu nomor saya. Nanti buat grup masukin aja saya. Oke? Oke, Pak. Siap. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu hari Selasa. Ditunggu tugasnya dan selamat malam.